Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam, yang maha mengatur kehidupan hamba-hambanya. Dialah yang memberi rezeki tanpa batas, tanpa lelah, dan tanpa henti. Dialah yang mengangkat derajat orang yang dai kehendaki Nia, menjadikan yang semula miskin menjadi kaya, dan yang semula sulit menjadi lapang. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad, teladan sempurna yang mengajarkan kepada kita bahwa kekayaan sejati adalah ketika hati selalu mengingat Allah. Semoga salawat itu juga tercurah kepada keluarga beliau yang mulia, sahabat-sahabat beliau yang setia, dan seluruh umat beliau hingga akhir zaman. Saudaraku yang dirahmati Allah, di antara sekian banyak amalan yang diajarkan dalam Islam, ada satu amalan yang sangat istimewa yang bisa menjadi jalan perubahan nasib. Amalan ini sederhana, tidak membutuhkan modal harta, tidak memerlukan tenaga besar, namun kekuatannya luar biasa karena menghubungkan langsung hati kita dengan Sang Maha Kaya. Amalan ini adalah zikir yang dibaca 41 kali di malam Jumat, waktu yang penuh kemuliaan, di mana doa dan permohonan kita lebih mudah dikabulkan. Tidak sedikit orang yang bersaksi bahwa setelah mengamalkannya dengan penuh keyakinan, hidup mereka berubah dalam waktu yang singkat, dari serba kekurangan menjadi kelimpahan yang tak disangka-sangka. Mengapa zikir ini begitu dahsyat? Karena ia bukan sekadar ucapan di bibir, tetapi getaran iman yang memanggil rahmat Allah. Saat kita melafazkannya dengan hati khusyuk, seolah kita sedang mengetuk pintu langit, memohon agar Allah membukakan pintu-pintu rezeki yang selama ini tertutup. Malam Jumat menjadi saksi bisu munajat kita, dan atas izinnya keberkahan pun mengalir. Inilah rahasia yang mampu menjadikan si miskin menjadi kaya raya, bahkan dengan cara yang tidak pernah kita duga. Dan yang paling indah, kekayaan itu datang membawa keberkahan, bukan sekadar angka di rekening, tetapi juga ketenangan hati dan kebahagiaan hidup. Saudaraku yang dirahmati Allah, zikir adalah kunci pembuka pintu langit. Ia bukan hanya rangkaian kata yang keluar dari lisan, tetapi cahaya yang memancar dari hati, menembus segala penghalang antara kita dan rahmat Allah. Setiap lafaz zikir adalah panggilan, sebuah permohonan yang lembut namun kuat, yang mampu mengguncang takdir dengan izinnya. Inilah sebabnya mengapa orang yang tekun berzikir, meskipun dalam keadaan miskin, lambat laun akan melihat perubahan dalam hidupnya. Banyak di antara kita yang mungkin telah berusaha keras siang dan malam, mencari rezeki di sana sini, namun hasilnya tak seberapa. Ada yang usahanya macet, ada yang gajinya habis sebelum akhir bulan, bahkan ada yang terjerat hutang tak kunjung lunas. Semua itu membuat hati resah dan pikiran buntu. Namun, ketika seseorang mulai mendekat kepada Allah melalui zikir, tiba-tiba jalan keluar mulai tampak dan peluang rezeki datang dari arah yang tidak pernah ia pikirkan sebelumnya. Emalen Zakir 41 kali di malam Jumat ini memiliki rahasia tersendiri. Malam Jumat adalah malam penuh keberkahan, di mana doa-doa lebih cepat diijabah. Ketika zikir dilantunkan pada waktu yang mustajab, kekuatannya berlipat ganda. Hati yang tadinya gelisah menjadi tenang, pikiran yang kusut menjadi jernih, dan jiwa yang lemah mendapatkan semangat baru. Kondisi hati seperti inilah yang membuka jalan datangnya ilham, peluang, dan pertolongan Allah yang tidak disangka-sangka
Banyak yang telah membuktikan. Ada yang awalnya hanya pedagang kecil di pasar, tiba-tiba mendapatkan pesanan besar dari pembeli yang tidak pernah ia kenal sebelumnya. Ada yang semula bekerja serabutan dengan penghasilan pas-pasan, tiba-tiba mendapatkan tawaran pekerjaan bergaji tinggi. Bahkan ada yang keuangannya lumpuh karena hutang, mendadak dilunasi oleh jalan yang benar-benar di luar logika manusia. Semua ini bukan kebetulan, melainkan buah dari dizikir yang dilakukan dengan penuh keyakinan. Rahasia keberhasilan dizikir ini bukan semata pada jumlah bacaan 41 kali, tetapi pada hati yang sepenuhnya percaya kepada Allah. Jika dizikir hanya diucapkan di bibir tanpa keyakinan, ia akan terasa hambar dan tidak memberi efek. Tetapi jika setiap lafaz diiringi rasa tawakal, cinta, dan pengakuan bahwa hanya Allah yang Maha Kuasa, maka dizikir itu menjadi seperti magnet yang menarik rezeki dan keberkahan dari segala arah. Maka jangan pernah meremehkan kekuatan dizikir. Ia mampu mengubah nasib si miskin menjadi kaya, mengangkat yang terpuruk menjadi mulia, dan mengganti kesempitan dengan kelapangan. Dizikir adalah bukti bahwa hubungan kita dengan Allah lebih kuat dari segala bentuk perhitungan dunia. Dan kita bukan hanya mendapatkan rezeki yang melimpah, tetapi juga hati yang damai, jiwa yang tentram, dan hidup yang penuh berkah. Saudaraku yang dirahmati Allah, malam Jumat bukanlah malam biasa. Ia adalah pintu gerbang menuju hari yang paling mulia dalam sepekan. Hari Jumat, Rasulullah bersabda bahwa hari Jumat adalah sabak-bak, hari di mana matahari terbit. Pada malam ini, doa dan permohonan hamba lebih mudah menembus langit. Amal ibadah dilipat gandakan pahalanya, dan rahmat Allah tercurah lebih deras dari biasanya. Karena itu, siapa yang mengisinya dengan dizikir dan ibadah, ia telah menyiapkan dirinya untuk menyambut limpahan berkah yang besar. Di antara amalan yang sangat dianjurkan pada malam Jumat adalah membaca dizikir khusus sebanyak 41 kali. Lafaz dizikir yang dianjurkan adalah La ilaha illallah, atau dizikir sesuai wirid yang diajarkan oleh guru yang terpercaya sanadnya. Angka 41 bukanlah sembarang jumlah, melainkan jumlah yang banyak digunakan oleh para ulama dan ahli hikmah sebagai bilangan wirid yang membawa pengaruh kuat pada hati dan kehidupan. Selama diamalkan dengan niat yang benar, waktu terbaik untuk mengamalkannya adalah setelah sholat Isya, ketika suasana hati sudah mulai tenang dan pikiran terbebas dari kesibukan dunia. Bisa juga dilakukan menjelang tidur dalam keadaan berwudu, sambil menundukkan hati sepenuhnya kepada Allah ketika malam sunyi dan hanya kita yang berbisik kepadanya. Doa menjadi lebih khusyuk dan dizikir menjadi lebih terasa manis di hati. Inilah saat-saat di mana hubungan hamba dengan Tuhannya begitu dekat. Yang terpenting saat melafazkan dizikir ini adalah keyakinan penuh bahwa hanya Allah yang Maha Kaya dan Maha Memberi rezeki. Jangan ada sedikit pun keraguan dalam hati. Seolah-olah setiap lafaz La ilaha illallah adalah ketukan yang kita tujukan ke pintu langit, dan dengan izin Allah, pintu itu akan terbuka. Dizikir ini bukan hanya memanggil rezeki, tetapi juga membersihkan hati dari sifat bergantung kepada selain Allah. Niatkan amalan ini bukan semata-mata untuk mendapatkan kekayaan dunia, tetapi juga untuk mendapatkan ridha Allah dan keberkahan harta. Harta yang banyak tanpa berkah hanya akan membawa kesulitan, tetapi harta yang penuh berkah akan menjadi cahaya bagi keluarga, membuka pintu kebaikan, dan menjadi bekal amal di akhirat.
Dengan niat yang lurus, di zikir ini akan menjadi amalan yang tidak hanya memperbaiki keadaan dunia kita, tetapi juga memperbaiki kehidupan akhirat kita. Bila amalan ini dilakukan secara rutin setiap malam Jumat, insya Allah perubahan akan mulai. Rezeki yang sebelumnya seret mulai mengalir lancar. Usaha yang tadinya buntu menjadi terbuka jalannya, dan peluang yang tak pernah terbayangkan akan hadir satu demi satu. Semua ini bukan karena di zikir itu sendiri memiliki kekuatan sihir, melainkan karena di zikir adalah wujud ketaatan kita kepada Allah, dan Allah lah yang membalasnya dengan karunia yang tidak terbatas. Di sebuah kampung sederhana, hiduplah seorang pedagang kecil bernama Ahmad. Setiap hari, ia berjualan sayur keliling dengan gerobak tuanya. Penghasilannya pas-pasan, bahkan sering tidak cukup untuk menutupi kebutuhan keluarga. Tak jarang ia harus meminjam uang dari tetangga untuk membeli barang dagangan keesokan harinya. Hutang menumpuk, dan rasa putus asa mulai menggerogoti hatinya. Suatu malam Jumat, Ahmad menghadiri pengajian di masjid dekat rumahnya. Sang ustadz bercerita tentang keutamaan di zikir 41 kali yang dibaca di malam Jumat dengan penuh keyakinan. Ustadz itu menekankan bahwa amalan ini bukan sekadar ucapan, tetapi jembatan menuju pertolongan Allah. Kata-kata itu menancap dalam hati Ahmad, seolah menjadi cahaya di tengah gelapnya masalah hidup yang ia hadapi. Malam itu juga, setelah sholat Isya, Ahmad duduk di tikar kecil di sudut rumahnya. Ia berwudu, menundukkan kepala, dan mulai melafazkan di zikir la ilaha illallah sebanyak 41 kali dengan suara lirih. Setiap lafaz ia iringi dengan doa agar Allah melunasi hutangnya, membuka jalan rezekinya, dan mengangkat derajat keluarganya. Air mata menetes tanpa ia sadari, merasakan bahwa hanya kepada Allah ia bisa menggantungkan harapannya. Hari-hari berikutnya, Ahmad terus mengamalkan di zikir ini setiap malam Jumat. Ia melakukannya dengan konsisten, tanpa pernah absen. Di pekan kedua, sebuah kejadian yang tak ia sangka pun terjadi. Seorang pembeli yang tidak pernah ia kenal sebelumnya datang dan memesan sayuran dalam jumlah besar untuk sebuah acara. Nilai pesanannya begitu besar hingga Ahmad bisa melunasi sebagian hutangnya sekaligus. Tak berhenti di situ, pesanan serupa datang lagi dari berbagai arah. Ada yang membeli untuk restoran, ada yang memesan untuk acara hajatan, bahkan ada yang menjadikan Ahmad pemasok tetap. Keuntungan dagangannya berlipat-lipat, dan dalam waktu singkat ia bisa melunasi semua hutang yang selama ini membebaninya. Dari yang tadinya hanya pedagang kecil, kini ia menjadi pemasok besar di wilayahnya. Ahmad pun selalu bersyukur dan tidak pernah meninggalkan amalan di zikir ini. Ia sadar betul bahwa perubahan hidupnya bukan semata hasil kerja keras, tetapi rahmat Allah yang datang melalui wasilah di zikir. Kisahnya menjadi inspirasi bagi banyak orang di kampungnya. Ahmad sering mengulang firman Allah yang ia rasakan sendiri kebenarannya. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Quran Surah At-Taluk ayat 2-3. Saudaraku yang dirahmati Allah, di zikir bukanlah mantra yang bekerja otomatis hanya karena diucapkan. Di zikir akan menjadi bernilai dan berpengaruh jika lahir dari hati yang penuh keyakinan. Niat yang murni adalah fondasi utama. Tanpa niat yang lurus, bacaan di zikir akan seperti kata-kata kosong yang terbang di udara. Tetapi jika diiringi dengan keyakinan bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, setiap lafaz akan menjadi doa yang mengetuk pintu langit
Ingatlah, Allah menilai isi hati hambanya, bukan hanya gerakan lisan. Bila hati kita ragu akan janji Allah, maka keraguan itu akan menjadi penghalang terkabulnya doa. Namun, jika hati kita mantap, percaya bahwa Allah bisa mengubah keadaan seketika, maka keyakinan itu akan menjadi bahan bakar spiritual yang menggerakkan pertolongannya. Seperti sabda Rasulullah, berdoalah kepada Allah dalam keadaan yakin akan dikabulkan. Selain keyakinan, keikhlasan juga menjadi penentu. Jangan jadikan di zikir ini semata-mata alat untuk mengejar harta dunia, tetapi niatkan untuk mendapatkan ridha Allah. Jika rezeki datang, itu adalah bonus darinya. Harta yang datang dari niat yang ikhlas akan membawa ketenangan, sedangkan harta yang datang dari niat yang salah justru akan menjadi sumber masalah. Syukur adalah sahabat setia dari zikir. Rezeki mulai mengalir, jangan lupa untuk selalu mengucap alhamdulillah dan berbagi kepada yang membutuhkan. Syukur bukan hanya menjaga rezeki yang ada, tetapi juga menjadi magnet yang menarik rezeki berikutnya. Allah telah berjanji dalam Al-Quran, jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmatku kepadamu. Quran Surah Ibrahim ayat 7. Kita juga harus menyadari bahwa zikir adalah penguat jiwa di tengah ujian. Kadang, sebelum Allah memberikan kelapangan, Dia terlebih dahulu menguji kesabaran kita. Disinilah pentingnya keyakinan dan konsistensi. Jangan berhenti berzikir hanya karena belum melihat hasilnya. Ingatlah, waktu Allah adalah yang terbaik, dan pertolongan-Nya sering datang di saat yang tidak kita duga. Maka, saat kita duduk di malam Jumat, melafazkan zikir ini 41 kali, hadirkan hati yang penuh harap, niat yang murni, dan keyakinan tanpa ragu. Sertakan rasa syukur atas setiap nikmat, sekecil apapun. Denjen begitu, zikir kita bukan hanya menjadi bacaan, tetapi menjadi kunci pembuka rezeki, penenang hati, dan jalan menuju keberkahan hidup yang sejati. Saudaraku yang dirahmati Allah, setelah kita mendengar kisah, penjelasan, dan rahasia dari zikir ini, janganlah kita menganggapnya sebagai sekadar cerita atau teori belaka. Amalan ini telah menjadi jalan perubahan hidup bagi banyak orang. Dari kesempitan menuju kelapangan, dari keterpurukan menuju kejayaan. Semua itu bukan karena kebetulan, tetapi karena janji Allah yang pasti benar bagi hamba-hambanya yang taat. Bacalah zikir ini 41 kali di malam Jumat dengan penuh khusyuk. Jangan hanya sekali lalu berhenti, tapi jadikan ia sebagai kebiasaan yang terus kita pelihara. Ibarat menanam pohon, semakin sering kita menyiramnya, semakin subur dan kokoh ia tumbuh. Begitu pula dengan zikir. Semakin sering kita melakukannya, semakin kuat hubungan kita dengan Allah, dan semakin deras aliran rezeki serta keberkahan yang Dia turunkan. Niatkan zikir ini bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan pribadi, tetapi juga untuk memberi manfaat kepada orang lain. Harta yang kita dapatkan kelak akan terasa manis jika digunakan untuk membantu fakir miskin, menolong keluarga yang kesulitan, dan mendukung perjuangan agama. Kekayaan sejati bukan diukur dari banyaknya harta yang kita simpan, tetapi dari seberapa banyak harta itu memberi manfaat bagi sesama. Yakinlah, Allah mampu mengubah keadaan kita dalam sekejap mata. Tidak ada yang mustahil baginya. Seringkali manusia terjebak dalam pikiran bahwa kekayaan hanya datang dari kerja keras semata. Padahal ada faktor terpenting yang lebih besar, keberkahan dari Allah.
Dizikir adalah salah satu cara paling indah untuk mengundang keberkahan itu hadir dalam hidup kita. Maka, jangan biarkan malam Jumat berlalu tanpa kita duduk sejenak, berwudu, menenangkan hati, lalu mengucapkan dizikir ini 41 kali. Jadikan ia sebagai pertemuan pribadi kita dengan Allah. Saat kita mencurahkan segala keluh kesah, memohon pertolongan, dan menyerahkan seluruh urusan hidup kepadanya. Insya Allah, dari pertemuan kecil itu akan lahir perubahan besar dalam hidup kita. Mari kita tundukkan kepala dan berdoa. Ya Allah, bukakanlah pintu rezekimu yang seluas-luasnya untuk kami. Limpahkan kepada kami harta yang berkah, hati yang bersyukur, dan jiwa yang dermawan. Jadikan harta yang Engkau titipkan sebagai jalan kebaikan. Jauhkan kami dari kesombongan dan sifat tamak. Karuniakan kepada kami keberkahan hidup di dunia dan keselamatan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.